Kalau Yesus mengasihi Lazarus, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengasihi saya, maka Yesus akan membangkitkan papa saya. Terus saya lihat papa saya sudah di ruang tamu itu ya, ditidurin gitu kan ya, sudah saya lihat kok dingin banget. Saya pegangin, dalam nama Yesus bangkit. Selamat Paskah. Dua-duanya ya, selamat pagi dan selamat Paskah. Tadi perikop yang menjadi perenungan kita pada hari ini itu sudah dibacakan. Jadi perenungan kita nanti akan kita lihat dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi fokus kita tadi di ayat 20 sampai 27. Dan saya akan bacakan satu ayat lagi di ayat yang keempat gitu ya. Nanti kita akan singgung sedikit dari ayat ini. Yohanes 11 ayat yang keempat berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita mengingat dari beberapa minggu sebelum ini gitu ya. Kayaknya Bapak Ibu sudah diajak untuk belajar tentang 7 perkataan Yesus, betul ya? Oke ya, kita ingat lagi, saya yakin saya tidak mungkin menerangkan satu-satu. Pertama kita diingatkan untuk Yesus berkata, sebenarnya kalau kita ngelihat saat banyak orang meragukan, apakah Yesus itu Tuhan? Ketika dia berkata, aku adalah roti hidup, aku adalah seterusnya itu sampai ke-7. Menurut saya itu salah satu yang bisa kita pakai untuk menyatakan, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia berkata, akulah roti hidup. Sehingga kita yang percaya kepada dia, kita diberikan kehidupan. Akulah terang dunia. Dalam kegelapan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia datang menerangi sehingga kita boleh menjadi anak-anak di dalam terang. Kemudian dikatakan akulah pintu. Jadi kalau kita berkata kita ingin mengalami perjumpaan dengan Kristus atau kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, kita melewati Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya gitu ya untuk domba-dombanya. Itu sudah kita ingat pada waktu kita dari mulai Taman Getsemani sampai di Jumat Agung. Kemudian dikatakan lagi yang kelima gitu ya, akulah kebangkitan dan hidup. Itu yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Namun sebelumnya mungkin ini kan dipaskan karena Paskah gitu ya. Sehingga yang didahului adalah yang ke-6 duluan, 2 minggu lalu kali ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dari kecil saya rasa dari sekolah minggu ada ayat hafalannya. Bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mau datang kepada Bapa hanya melalui Yesus. Kemudian dikatakan akulah pokok anggur. Karena pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita harus berbuah. Dan kita hanya bisa berbuah pada waktu kita melekat dengan pokok anggur itu. Dan hari ini poin kita di yang kelima adalah akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, saya mencoba bertanya, melakukan survei kecil-kecilan gitu ya. Saya tanyakan, saya tulis baik itu ketika saya ngajar di kelas, baik pada waktu saya khotbah di suatu komisi, baik itu komisi wanita, komisi remaja, komisi pemuda gitu ya. Dalam semua itu saya suka kasih pertanyaan. Hal apa yang paling menakutkan dalam hidup? Ada yang berkata, saya takut pada waktu saya kehilangan. Makanya ketika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, mulai Tuhan jangan sampai dia mati, jangan sampai dia pergi. Terus ada lagi yang berkata, oh kalau saya ketakutan terbesar saya adalah sakit. Tiba-tiba gak enak badan, terus pergi ke dokter, terus dokter bilang, umurmu tinggal 2 bulan lagi. Pernah gak ya? Ada kan yang kayak gitu kadang-kadang kan ya. Atau mungkin kena sakit kanker, tapi sudah stadium akhir misalnya. Yang ketiga adalah kemiskinan. Jadi ada orang yang berkata saya takut miskin. Walaupun menurut saya ya, saya rasa di dunia ini bukan banyak orang miskin, tapi banyak orang malas. Bener gak sih? Karena saya percaya sekali kalau orang berjuang, rasanya kok gak mungkin ya Tuhan tidak mencukupkan kebutuhan. Tidak keinginan ya Bapak Ibu ya, tapi kebutuhan. Takut miskin. Sehingga pada waktu pandemi yang lalu, tidak sedikit anak-anak itu bergumul begitu marah sama Tuhan. Kenapa orang tuaku bangkrut? Aku sekarang mesti minta beasiswa. Yang kemana-mana biasanya dia bawa mobil, sekarang semua hilang Bu Ida. Terus dia paling takut, Bu saya siap apapun tapi jangan miskin. Ada yang begitu. Tetapi yang paling banyak dan paling favorit adalah kematian. Ya. Jadi pada waktu saya lihat dari remaja mungkin 60-70% kamu ketakutan apa? Mati. Komisi wanita mati. Komisi lansia sama mati juga ya.
Saya mulai berpikir mau belasan tahun, puluhan tahun, sudah usia kemanapun. Ternyata kematian itu adalah hal yang menakutkan. Kalaupun ya misalnya hari ini saya tanya, Bapak Ibu takut untuk mati atau saudara-saudara, anak-anak remaja pemuda? Kalau hari ini Tuhan memanggil kita, berani? Mungkin kita akan bilang, karena saya percaya Yesus, saya tidak takut mati. Tapi saya yakin sekali, gak ada yang datang ke saya, doakan supaya saya cepat mati. Kan gak ada kan ya? Nah, yang saya ingin katakan adalah, ada ketakutan. Terus saya cari tahu lagi, kenapa mesti takut dengan kematian? Gitu ya. Jawabannya hampir sama. Jawaban mayoritas orang yang saya tanyakan adalah, karena banyak orang tidak tahu apa yang terjadi sesudah mati. Saya selalu berkata kepada para mahasiswa, kan kadang-kadang namanya ngajar mata kuliah agama, nih banyak anak-anak mahasiswa kali ya. Kalau ngajar mata kuliah agama itu saya selalu dibilang, atau mungkin sekolah lah ya, di SMP, SMA kan ada mata kuliah agama kan mata pelajaran. Selalu dikatakan, Bu Ida ngapain sih mesti ada mata kuliah agama? Nggak perlu lah mata kuliah agama. Mata kuliah agama tuh nggak penting lah, saya bilang ya. Terus saya katakan kepada mereka, di antara semua mata kuliah yang kamu ikuti pada waktu saat kamu kuliah, mata kuliah yang paling penting adalah mata kuliah agama. Kenapa Bu Ida? Kamu belajar tentang bisnis, melatih kamu untuk hidup di dunia. Kamu belajar desain, melatih kamu untuk hidup di dunia. Semua mata kuliah umum, mata kuliah apapun yang kamu pelajari, semua hanya untuk membimbing kamu menjadi orang sukses di dunia. Tetapi mata kuliah agama mengajak kamu berpikir kehidupan setelah kematian. Penting gak? Penting Bu, gitu ya. Mulai ya mencari tahu dari agama yang Buddha dari kacamata agama Buddha, yang Islam dari kacamata agama Islam, Konghucu dari kacamata Konghucu, Katolik, Protestan. Karena kebetulan saya mengajar untuk seluruh agama, maksudnya agama, mata kuliah agama kami di kuliah itu semua digabung agamanya. Nah saudara, saya ngelihat bahwa ada ketakutan. Berarti kalau mati gue mesti kemana? Jadi beda banget kalau dia udah yakin nih, kalau saya mati masuk surga, ya udah, di mana dan kapan saja, kalaupun Tuhan panggil mah sudah siap. Tapi kenyataannya banyak orang berpikir, nanti saya kemana? Saya masih dalam dosa, saya masih seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Kayaknya saya nggak OTW surga, OTW-nya neraka, gitu ya, macam-macam ya. Oleh karena itu, saudara, memahami dengan benar perkataan Tuhan Yesus, Aku adalah kebangkitan dan hidup, akan menolong kita untuk tidak takut menghadapi apapun. Dalam hidup ini banyak hal ya, mau sakit, mau kehilangan, mau kemiskinan, apapun itu termasuk kematian. Kita tidak takut pada saat kita punya pemahaman yang benar tentang pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kita belajar dari Yohanes 11, 1-44. Bapak Ibu, mari sama-sama kita ngelihat situasi yang terjadi pada saat itu. Lazarus, seorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus gitu ya, dikatakan sakit. Jadi kebayang ya, dia sakit karena dia dekat dengan Yesus. Saudara-saudara kan ngelapor kan ya. Kita nggak pakai lapor Pak ya. Tahu ya acara lapor Pak ya. Itu menarik loh. Apapun lapor Pak. Kalau kita apapun lapor Tuhan. Kan gitu ya. Dikatakan di situ lapor kepada Tuhan Yesus. Ngasih tahu, ini loh yang kamu kasihi, posisi lagi sakit. Belum meninggal loh itu ya. Sakit. Lalu gitu ya, pada waktu sudah ngelapor ke Tuhan Yesus, malah Tuhan Yesus dikatakan gitu ya, Tuhan Yesus gak langsung buru-buru. Kita pernah gak sih lihat orang, kalau datang itu misalnya kalau dia sakit, pengennya kalau hari ini didoakan langsung sembuh kan? Kalau gak sembuh, oh kok belum sembuh-sembuh, udah 3 hari, 4 hari gak sembuh. Padahal ada orang yang belasan tahun mungkin berjuang dengan sakit penyakit juga belum Tuhan izinkan untuk sembuh. Kadang kita gak pernah tahu. Bapak Ibu, ada banyak hal dan saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam hidup ini gitu ya. Tapi mari sama-sama kita ngelihatnya dari cara pandang yang benar sesuai firman Tuhan. Lalu dikatakan Tuhan Yesus dianggap telat. Jadi udah dilaporkan, ini kok gak buru-buru sih, kok gak segera datang sih gitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu dia datang ya waktu Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Bapak Ibu, pada saat itu ada pemahaman saudara ya, kalau orang meninggal masih 3 hari itu rohnya masih gentayangan di situ. Kayaknya sekarang juga masih ada yang berpikir begitu, setahu saya ya. Ayo jangan ya, jangan asal ngomong, nanti rohnya di situ, ininya kitanya, hei lu enak aja ngomongin gua kali gitu ya. Jadi maksudnya kayak orang yang, jangan gitu ya, karena masih di situ dianggap 3 hari.
Nah, tapi kalau sudah hari keempat, berarti betul-betul dianggap nih, nah ini udah meninggal nih. Udah pasti meninggal gitu ya. Sehingga gitu ya, Yesus datang itu di posisi Lazarus sudah benar-benar meninggal. Gak mati suri gitu, kurang lebih gitu ya. Karena kan ada juga kan ya, meninggal tiba-tiba malamnya, dia bangun gitu ya. Terus orang bilang apa? Mati suri. Ini enggak. Lewat 3 hari sesuai dengan kepercayaan pada waktu itu, ini sudah sampai 4 hari. Lalu gitu ya, pada waktu Yesus datang di posisi Lazarus sudah meninggal 4 hari itu. Maria dan Marta pernyataannya sama. Dia bilang adalah sekiranya engkau ada di sini. Bapak Ibu, dari pernyataan ini berbahaya kalau kita nggak paham dengan jelas. Bukankah kita seringkali mengidentikan kehadiran Tuhan dengan ketika kita meminta, ketika kita berdoa itu terjawab langsung, benar nggak? Kita seakan-akan ngelihat bahwa Tuhan itu ada, waktu kita bilang Tuhan tolong, ada solusinya langsung. Itu ya, itu cukup berbahaya gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kala akhirnya kita memahami Tuhan itu cuma dari kacamata pemikiran kita saja. Nah makanya di sini dikatakan kalau engkau ada, karena mereka kan nggak tahu ya, dia bukan maha tahu si Maria Marta, nggak tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan membangkitkan Lazarus, gitu ya. Nah saya mengajak kita Bapak Ibu dan saudara ya, kita mari bersama-sama kita berempati sedikit dengan perasaan Marta dan Maria. Saya tidak tahu apa yang kita dapatkan, pemahaman apa yang kita dapatkan pada waktu kita percaya Yesus. Apakah waktu kita percaya Yesus kita langsung terdoktrin? Kalau kita percaya Tuhan gitu ya, kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan aman-aman saja. Maka hidup kita akan terus dikelilingi dengan kesuksesan. Walaupun kalau saya ngelihat dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai Wahyu, nggak ada ayat bahwa kita tidak mungkin lepas dari yang namanya pergumulan. Nah, tapi kita suka dengan yang begitu kan gitu ya. Sehingga di sini dikatakan, bayangin dekat dengan Yesus, berharap kehadiran Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Yesus datang, Lazarus itu sembuh. Oh, mereka lihat kok bagaimana mujizat-mujizat Tuhan Yesus, air menjadi anggur, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Bahkan dia juga membangkitkan anak muda di Nain. Mereka tahu Yesus itu berkuasa. Tapi persoalannya dia tidak datang. Hasilnya adalah mereka kehilangan Lazarus. Bapak Ibu dan saudara bisa kebayang, kita mengasihi seseorang, saudara yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai. Kita juga sangat mengasihi Tuhan. Kita berpikir Tuhan yang kita kasih akan melakukan sesuatu. Ternyata tidak. Saya ingat saudara ya, waktu saya masih kecil umur kelas 3 SD. Saya tuh diajari sama guru sekolah minggu. Karena Yesus mengasihi Lazarus, maka Lazarus dibangkitkan. Kelas 3 SD papa saya meninggal. Tapi pikiran itu di kepala saya. Oh berarti kalau Yesus mengasihi saya, papa saya bangkit. Ya dong. Kan inti, nih hati-hati guru-guru sekolah minggu dan kita semua yang mengajarkan firman. Hati-hati, jangan sampai menyesatkan, kan gitu kan ya. Saya tahu sih maksudnya tidak menyesatkan, kan ada benar kan ya, dia dikasih oleh Tuhan, tuh ada benarnya. Tapi mungkin aplikasinya kurang tuntas. Sehingga waktu saya bawa pulang adalah kalau Yesus mengasihi Lazarus, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengasihi saya, maka Yesus akan membangkitkan papa saya. Terus saya lihat papa saya sudah di ruang tamu itu ya, ditidurin gitu kan ya, sudah saya lihat kok dingin banget. Saya pegangin, dalam nama Yesus bangkit. Kok gak gerak? Dalam nama Yesus bangkit. Oh gak gerak. Oh ada rasa mulai, oh salah. Tunggu 3 hari kan. Nah sudah hari kedua atau hari ketiga kan dikubur gitu ya. Tapi saya mikir, waktu dikubur gitu peti mati, tutup petinya pakai kain paku-paku lagi kan ya. Gimana cara bongkarnya? Oh yang bisa saja. Saya ingat dulu kalau masih masa remaja saya, tapi kalian yang generasi muda kalian nggak tahu, kalian yang 40-50 ke atas ya. Kita tahu tentang film Mak Lampir. Itu ada yang Mak Lampir bisa keluar dari peti mati, gitu ya. Jadi saya bayangin nanti papa saya keluar dari peti mati, gitu ya. Wah gitu ya, papa gue bangkit gitu ya. Terus beberapa hari kemudian saya nggak pernah ngomong ke keluarga saya. Saya cuma bilang, ayo kita nggak pergi ke kuburan. Udah kuburan yang masih banyak bunga-bunga ya. Papa saya cukup terkenal lah ya, jadi makanya bunganya banyak kan ya. Salah satunya kan cirinya bunganya banyak gitu. Terus saya lihat gini, aduh gimana ya. Sudahlah saya cuma bilang gini, Yesus kalau engkau mengasihiku, bangkitkan papaku.
Ya tahu lah ya ceritanya gimana, gak mungkin bangkit kan ya. Kalau bangkit mungkin masuk dalam sejarah Indonesia itu ya. Bahwa ada yang mati udah masuk dalam kubur tiba-tiba keluar dari kuburan. Di situ saya langsung merasa begitu sakitnya, begitu hancurnya. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah Engkau ada? Atau pertanyaan saya waktu itu adalah, saya tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya bisa bayangkan perasaan mereka, Marta dan Maria. Pasti kecewa, pasti marah, pasti sedih. Karena mereka merasa, kenapa Tuhan gak datang? Kenapa Tuhan gak melakukan sesuatu? Sama seperti yang saya rasakan. Sampai akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, saya baru bisa memulihkan diri saya di seminari waktu saya semester 4. Di situ saya baru pulih dengan Tuhan, dengan kemarahan saya kepada Tuhan. Saya baru sadar ternyata dari kelas 3 umur 9 tahun ya, sampai saya masuk seminari, saya bergumul dengan kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Kenapa saya tidak dikasihi oleh Tuhan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan yang saudara dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita lihat nih, ini situasinya gitu ya. Kita akan belajar tentang ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus hadir, dia datang gitu ya. Langsung Marta duluan kan ya, yang datang mendekati gitu ya. Dikatakan di situ, kita belajar poin pertama adalah ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Makna pertamanya adalah Yesus Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup dan mati manusia. Jadi itu yang ingin ditekankan. Makanya waktu dibilang, iya kamu datang terlambat, kamu sudah terlambat. Terus Tuhan Yesus bilang kan sama Marta, kamu percayakah kamu pada kebangkitan? Marta jawab, percaya. Tapi nanti kan, aku percaya pada akhir zaman engkau akan datang memberi kebangkitan. Percaya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus bukan soal nanti, hari ini pun dia bisa membangkitkan. Kalau memang dia mau membangkitkan, dia bisa melakukan itu. Karena apa? Hidup dan mati manusia itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saya selalu membayangkan bahwa karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dikatakan bahwa dia pemilik hidup kita, dia pencipta kita, dia adalah Allah. Bukan saja dalam pemahaman seperti banyak orang berpikir, oh dia hanya utusan, dia hanya seorang nabi. Tidak, dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga itulah yang membuat kita seharusnya ngelihat, oke Tuhan dalam banyak hal gitu ya. Saya tidak mengajak kita gini ya, oh nanti kalau dia meninggal mari sama-sama kita doa aja supaya bangkit hari itu juga. Nggak perlu begitu juga gitu ya. Tapi di sini saya ngelihat bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada banyak orang yang ada di situ bahwa dia berkuasa atas kematian. Kan banyak tuh kan orang-orang mengikuti dia kan, banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan, bahkan menolak dia, bahkan menganggap bahwa ini nggak benar nih Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus di situ dia sampai 4 hari dengan tujuan ini udah betul-betul meninggal loh ya. Dan orang akan melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Jadi kita mesti ngeliat adalah dia adalah Allah yang berkuasa berdaulat atas hidup dan mati manusia. Jadi kalau dia ingin memberi kita hidup maka kita akan hidup. Kalau dia izinkan kita pulang duluan gak apa-apa. Kan pulangnya ke surga. Bener gak sih? Kita suka tahu kan ya, sering kan dengar khotbah, bahkan kita mengaminkan, bahkan kita nyanyiin. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kenapa ada ketakutan yang mungkin saya bilang takut khawatir kita menghadapi kematian boleh-boleh saja. Tetapi kalau ketakutan itu melebihi sampai orang yang kayak gak punya kenal Tuhan, itu kan jadi masalah. Ya, jadi di sini dikatakan Yesus berkata dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Ketika kita mulai ngelihat di sekitar kita, kalaupun ada orang sakit atau apapun itu, ataupun kita yang sakit mengalami sakit apapun, kita tinggal lagi lapor aja sama Tuhan. Tapi keputusan apakah kita pulih, sembuh, hidup atau pergi itu gak urusan kita. Iya kan? Kan katanya bagaimana cara kita, kapan kita mati bukan urusan kita. Bagaimana cara kita mati bukan urusan kita. Yang menjadi urusan Bapak Ibu dan saya adalah bagaimana cara kita hidup. Nah itu poin pentingnya yang menjadi pemikiran kita seharusnya. Kedua adalah Yesus sumber kehidupan. Bapak Ibu dan saudara, ada 3 kematian menurut saya gitu ya. Ada 3 kematian yang dialami oleh manusia. Bisa kematian jasmani. Kalau kita ngomong kematian jasmani ya sudah nih sama kita nih ya. Kan sering kan di gereja tiba-tiba ada berita turut berduka cita atas meninggalnya kan gitu ya. Secara jasmani meninggal. Bagi saya kematian secara jasmani ini ya mau sekaya apapun orang, sepintar apapun orang, sehidupnya itu gaya hidupnya sehat sekalipun,
Nggak ada satu orang pun yang bisa berkata, saya nggak mau mati. Saya nggak mungkin mati. Oh nggak mungkin. Mau 70, 80, 90. Saya terakhir ya, satu teman saya punya nenek meninggal umur 116 tahun. Meninggalnya kenapa? Pulang dari ladang. 116 pulang dari ladang itulah. Jadi kenapa dia meninggal? Karena tua kan ya. Udah waktunya, karena nggak pernah ada tuh ya. Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu nggak ada itu. Tetap ada durasi hidup di dunia. Jadi jangan pernah berpikir, kita berpikir, oh aku bisa lebih panjang. Yang muda-muda berpikir, nanti aja bertobatnya setelah 50. Emang nyampe 50? Nggak ada yang tahu kan. Oh jangan ini ya, kayaknya nih hamba Tuhannya mengini kita nih, nubuat nih. Enggak ya. Maksud saya adalah, nggak pernah ada yang tahu kita yang masih muda di samping kita orang yang sangat tua. Nggak ada yang menjamin bahwa dia duluan dibanding kita. Masalah kematian jasmani itu nggak urusan kita. Ya, kedua mati rohani. Nah ini yang fatal menurut saya gitu ya. Karena kematian rohani ini nyambung kepada yang ketiga, kematian kekal. Kematian rohani yang disebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita udah bahas ya, Kamis waktu Taman Getsemani, terus Jumat pada waktu kita Jumat Agung. Di situ sudah kita bahas bagaimana orang yang mati secara rohani, orang yang jatuh ke dalam dosa, berada di bawah murka Allah. Kalau bisa dikatakan dia berada di dalam kematian kekal di neraka. Jadi di situ dikatakan bahwa kalau kita mati jasmani terus kita juga mati rohani, belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kita akan mengalami yang namanya kematian kekal. Kematian kekal selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi makanya saya mengatakan bahwa kita harus betul-betul memikirkan bahwa hati-hati gitu ya. Kita kadang lebih berpikir takut untuk mati jasmani, tetapi kita lupa ada mati yang lebih mengerikan adalah kematian rohani. Kalau kematian rohani, masalah mati rohani sudah beres. Nomor satu, kematian jasmani gak akan menakutkan. Karena kita gak akan masuk kepada kematian kekal. Tetapi kita akan masuk kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Nah di sini dikatakan lagi, ketiga kematian itu semua telah diselesaikan oleh Yesus. Karya terbesar kan gitu ya, dalam hidupku. Karya terbesar menyelesaikan itu semuanya. Di sini saya tuliskan, kematian kekal terselesaikan saat kita. Jadi Yesus sudah menyelesaikan nih. Sudah selesaikan, keselamatan diberikan di dalam Yesus. Tapi jangan lupa, saat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian percaya kepada Kristus. Saya terus mengatakan, hai anak-anak muda, Kristenmu tidak pernah membawa engkau ke surga. Kristus yang membawa engkau ke surga. Jangan bangga menjadi Kristen kalau engkau belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau saya boleh bertanya pada hari ini, beranikah 1-2 orang? Oh kayaknya nanti waktunya ya. Maksud saya adalah kalau ada pertanyaan kepada saudara yang muda gitu ya, coba ceritakan dengan 1-2 kalimat pengalamanmu berjumpa dengan Kristus. Waktu saya mimpin acara di sebuah kota yang hadir hampir 400-500 anak remaja, hanya 10% yang bisa berdiri mengatakan perjumpaan dengan Kristus. Yang lainnya nggak tahu. Pada waktu itu saya mulai berpikir, Tuhan betapa mengerikannya kalau engkau belasan tahun, engkau puluhan tahun, engkau menjadi Kristen, tetapi engkau tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dan di sini dengan jelas dikatakan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Karena itu mari bersama-sama bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah tidak bergerak ya. Maksudnya LCD-nya nggak bergerak ya. Oke. Nah puji Tuhan bergerak dia. Poin 1 adalah ayo sama-sama kita evaluasi diri. Ayo teman-teman yang hadir semua di sini, anak-anak muda, ayo lihat apakah kita sudah percaya kepada Yesus atau tidak atau belum. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus ya bersyukurlah. Gitu ya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, ya misal ya, saya ingat sekali pada waktu ya saya di satu titik saya sakit terus saya takut mati. Pada waktu saya takut mati, saya panggil pendeta. Pendeta ngajak saya berdoa. Terus saya bilang gimana mati masuk surga? Terus pendetanya bilang mati masuk surga dengan percaya Yesus. Nah gue nih kayaknya udah mau mati nih. Ayo doain dah supaya saya masuk surga. Wadah akhirnya didoakan. Tuhan Yesus saya orang berdosa kan gitu ya. Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah selesai amin. Terus Bu saya kalau mati masuk surga?
masuk kok enak banget ya. Oh ya udahlah. Terus walaupun akhirnya saya berpikir bahwa, nah itu maksud saya saudara-saudara, pengalaman. Tapi akhirnya di tengah malam saya mulai berdoa itu ya, Tuhan, ya saya yakin saya mati masuk surga. Karena tadi sudah didoakan dan sudah bilang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi Tuhan, kalau Engkau itu benar-benar hidup. Saudara-saudara, orang yang selalu haus mujizat, itu menurut saya salah satu ciri orang yang ragu, bukan salah satu ciri orang yang beriman. Karena kita butuh mujizat untuk beriman kepada Tuhan. Jadi jangan pernah bangga kalau iman kita hanya dibangun dari mujizat. Banggalah ketika imanmu dibangun dari firman, bukan dari pengalaman saja. Nah kemudian pada waktu itu saya bilang, Tuhan gitu ya, kalau saya masih hidup gak jadi mati gitu ya. Ya gak jadi mati lah ya, sekarang kan gue ada di sini ya. Kalau saya bisa hidup Tuhan, saya akan jadi seperti pendeta itu. Makanya saya masuk sekolah teologi. Ya, jadi dulu saya bukannya mau, bukan sangat pengen, enggak. Cuma dasar, saya bernasar tapi saya bersyukur sekarang. Karena menurut saya Tuhan mengizinkan saya dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada untuk membawa orang dan membukakan kepada banyak orang bahwa masalah terbesar manusia adalah masalah dosa. Dan butuh karya keselamatan itu, butuh kasih Kristus itu. Saudara kalau kita ditanyakan, misalnya disuruh tulis tuh ya sekarang ya. Misalnya ya ada pakai itulah ya, kuesioner apa kayak. Kau disuruh coba ceritakan pengalamanmu dengan Yesus. Perjumpaan, bisakah kita menceritakan? Gak selamanya karena sakit. Bisa juga dalam KKR, kita angkat tangan. Bisa juga kita waktu baca Alkitab sendirian. Bisa juga waktu kita di kamar sih, saya gak tahu. Banyak cara Tuhan menyatakan dirinya. Kapan Bapak Ibu dan saya dan saudara-saudara betul-betul merasakan Tuhan ini pengalamanku berjumpa dengan Kristus. Karena itulah mari hari ini melalui kebangkitan Kristus, melalui Paskah ini kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah percaya pada Yesus? Lalu yang kedua, kalau kita bilang sudah ya, atau hari ini belum dan akhirnya mau memutuskan percaya kepada Kristus, kita lanjut yang kedua. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Ingatlah, waktu kita percaya kepada Kristus tidak berarti hidup kita tanpa pergumulan atau tanpa masalah. Benar gak? Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berarti hidup kita itu tanpa pergumulan atau tanpa permasalahan. Gak ada janji itu. Yang Tuhan janjikan adalah janji kekuatan. Makanya kita hati-hati ketika selalu berpikir jika Tuhan ada, makanya harusnya gak menderita. Jika Tuhan ada, itu kan orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan atau orang-orang ateis. Cara mereka berargumentasi adalah kalau ada Allah ada, kenapa ada penderitaan? Kalau Allah ada, kenapa ada kejahatan? Kalau Allah ada, kenapa kita menghadapi pergumulan? Nah mari kita lihat kalau dari kacamata Kristen jelas kan karena dosa. Dulu kan kita happy-happy kan di Taman Firdaus, bener gak sih? Kan gara-gara makan buah itu. Gara-gara dosa ngerusak semuanya. Nah sekarang kita tanya, Tuhan engkau ada gak? Nah kan udah sebenarnya kurang pas gitu ya. Tapi balik lagi, mari kita lihat firman Tuhan ngomong apa. Makanya saudara-saudara kita lihat. Dalam ayat tadi yang sudah baca ayat pasal 11 ayat yang keempat. Terus seakan-akan Tuhan melama-lamakan sampai 4 hari. Yesus bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Jadi pada waktu kita percaya Kristus, kepercayaan kita tidak membuat hidup kita tanpa pergumulan. Tidak membuat hidup kita tidak kehilangan. Ibadah pagi tadi saya mengatakan, seorang mahasiswa saya dalam pandemi yang lalu gara-gara waktu masih Delta. Waktu masih ya tuh tahun 2021 kayaknya ya. Dia berkata kepada saya, Bu Ida, tolong doakan saya. Papa saya kena COVID. Terus kita berdoa. Dia WA lagi. Bu Ida, papa saya meninggal. Terus beberapa minggu lagi. Bu Ida, mama saya masuk rumah sakit. Kena COVID juga. Beberapa waktu kemudian dia bilang, Bu Ida, mama saya pun dipanggil Tuhan. Saya mulai berpikir, saya tidak akan marah. Saya tidak akan berkata dia tidak beriman. Kok tiba-tiba dia muncul di depan saya dan marah kepada Tuhan. Karena saya juga merasa kayak waktu itu, Tuhan, saya sudah hilang satu aja sakitnya minta ampun. Tuhan hilangkan dia dua-dua. Wajar kalau dia bersedih. Wajar dia kalau dia ngerasa seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan dia. Tapi yang luar biasa, waktu saya ketemu dengan dia,
Saya datang, saya bilang, kamu mau ngomong apa nak? Kamu cerita, kamu mau curhat. Saya ada waktu untuk kamu 24 jam. Silahkan kamu mau cerita, jam berapa saja kamu kontak saya. Saat kamu lagi merasa sedih, kamu bisa kontak saya. Pada waktu saya sudah ngomong demikian sama dia, saya sangat kaget. Tahu apa kata dia? Bu Ida, sudah semua puji Tuhan. Masih ngomong puji Tuhan tuh. Semua proses pemakaman tuh berjalan dengan baik. Dan saya ingin berkata kepada Bu Ida, kalau Tuhan sudah mengambil papa mama saya, berarti dia akan menjadi orang tua dalam hidup saya. Bapak Ibu, di situ saya melihat Tuhan. Apakah dia belajar dari Kejadian sampai Wahyu? Apakah dia adalah orang yang begitu memahami seluruh isi Alkitab? Dia cuma pahami satu. Yesus itu baik. Karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu tidak sebanding kalaupun dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dan dia tahu dengan jelas, saya bersyukur Bu Ida, papa mama saya sudah di dalam Tuhan. Toh kita semua sama-sama akan OTW ke sana. Cuma jadwalnya aja yang kita tidak pernah tahu. Di situ kita bisa lihat, waktu saya dengerin, saya sering pakai. Saya bilang ke dia, saya izin ya suatu waktu saya akan pakai di kisah hidupmu ini bersama Tuhan sebagai ilustrasi khotbah saya. Siap Bu Ida, boleh. Ilustrasi dalam saya mengajar. Saya mengajak orang melihat Tuhan yang hidup itu bisa menolong seorang anak yang umurnya, seingat saya 19-20 tahun. Ketika dia kehilangan 2 orang yang dikasihinya, dia berkata tetap, puji Tuhan. Kalau papa mamaku dipanggil Tuhan, berarti Tuhan akan menjadi orang tua dalam hidupku. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan. Mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi beragam macam permasalahan. Tapi mampukah dari segala pergumulan dan permasalahan itu, kita bisa akhirnya membawa orang melihat Tuhan yang hidup itu. Akhirnya orang bisa kata, kalau kita cuma ngomongin, oh saya bersaksi, sakit disembuhkan. Saya bersaksi, gak punya duit dapat duit. Saya bersaksi, misalnya gitu ya, ada masalah semua terselesaikan. Itu mah biasa menurut saya. Yang luar biasa adalah pada waktu yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita tetap bisa berkata, puji Tuhan, praise the Lord. Dan bagi saya itu Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan di sana. Karena memang firman Tuhan gak pernah ada yang mengatakan, oh ketika mengikut aku, engkau akan tenang-tenang saja, engkau tidak akan sakit. Engkau akan sukses, engkau gak akan miskin. Nggak ada ayatnya di situ. Mari sama-sama kita belajar akan hal ini. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, bagian terakhir ya dalam kita mengaplikasikannya adalah Yesus. Jadi kita udah ngomong ya, kita refleksi, evaluasi, percaya Yesus. Ingat loh ya, gak ada, hidup kita tetap punya pergumulan, punya tantangan. Yang terakhir adalah, ini kita mesti ingat nih, pada waktu Bapak Ibu dan saudara percaya kepada Kristus, kita gak langsung baik kan? Gak langsung suci gak sih, bener gak sih? Apa langsung pada waktu angkat tangan KKR tiba-tiba, wah terima Yesus. Terus ada orang misalnya yang ngomong, jelek, terima kasih, puji Tuhan gitu kan. Kayaknya enggak kan ya? Oh mengalami apapun, oh puji Tuhan enggak. Pasti kita bergumul. Kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Pada waktu kita bilang kita percaya kepada Kristus, saudara. Kita bilang kita tahu kok Tuhan, berarti saya yang sudah percaya kepada Kristus itu, berarti dia akan menjadikan Alkitab ini sebagai tolok ukur, sebagai standar kehidupan dia. Berarti dia akan tahu, oke, kan kata Jaku telah mati dan tinggalkan, tahu lagu ikan ya? Cara hidupku yang lama. Berarti kita gak boleh lagi dong hidup di dalam kehidupan lama kita. Berarti kita harus tahu, oke, saya sudah di dalam Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jikalau aku masih hidup, berarti aku harus memberi buah. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, berarti hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, semuanya itu harusnya tidak mati-matian kita berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya tadi bilang apa? Gak mudah. Kita butuh pergumulan mungkin seumur hidup kita. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena memang kita gak langsung. Kita mesti berjuang. Kadang jatuh, kadang enggak gitu ya. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang kita terbawa emosi, kita maki-maki. Kadang kita bisa mengampuni. Kita berjuang seumur hidup kita. Nah sejauh mana kita percaya dia yang bangkit itu, dia yang hidup itu, dia yang menang itu memberikan kemenangan bagi kita untuk berjuang melawan dosa. Hai anak-anak muda,
Jangan bangga ketika engkau hanya menjadi Kristen. Atau kamu bilang, oh saya sudah lahir baru. Tidak ada gunanya kita bilang kita pengikut Kristus kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita tidak menyatakan Kristus itu. Tapi dalam dunia anak muda sekarang banyak tantangannya. Oh banyak banget. Saya begitu sedih kalau andai kenapa. Ketika saya mengajar, di situ ada beragam agama dan ada anak-anak yang Kristen. Dan justru yang Kristen yang kadang-kadang pengen saya gitu ya. Wih rasanya sedih banget, serius sedih banget. Kalau saya cukup ada waktu nanti bisa saya suka tanya, kenapa sih lu kayak gitu gitu ya. Saya kadang-kadang malah lebih terpesona gitu ya. Terpesona itu dalam arti, kok bisa ya anak ini begitu baiknya. Ada satu orang anak mahasiswa saya itu agama Buddha. Suatu kali kaki saya sakit, jadi saya jalan gini ke kampus ya, masuk kelas. Saya jalan ini, terus dia diam saja. Setelah semua teman-teman keluar, selesai kelas, dia datang kepada saya. Bu Ida sakit kakinya berarti ada yang darahnya tuh nggak bagus lah, kurang lebih begitu. Terus tiba-tiba ada kasih saya buku kecil. Buku kecil itu inti ajaran agama Buddha tersebut yang menolong kita kalau terjadi begitu tuh, termasuk salah satunya meditasi gitu loh. Terus dia bilang, ini ibu saya kasihkan ke ibu. Di kelas dia begitu luar biasa. Maksud saya luar biasa baiknya. Makanya saya berkata, saya sudah singgung dia ke ibadah waktu Kamis kayaknya ya, kalau saya singgung. Ketika kita membahas orang bisa berbuat baik tanpa agama, tanpa Tuhan, tanpa Kristus. Banyak orang berpikir kalau kita bisa berbuat baik tanpa Kristus, tanpa agama, tanpa Tuhan. Terus mengapa harus ada Tuhan, harus ada agama, harus ada Kristus? Saya berkata bahwa ayo pemikirannya diganti. Kalau orang bisa berbuat baik tanpa Tuhan, kalau orang bisa berbuat baik tanpa agama, itu artinya betapa baiknya, betapa salehnya, betapa kamu harus benarnya hidup kamu sebagai orang-orang yang beragama atau orang-orang yang percaya Tuhan. Kami ngebahas itu. Seorang anak dalam segala kegalauannya, dia berpikir bahwa bagaimana Bu Ida saya pengen belajar Kristen, saya pengen belajar Alkitab, saya ajari. Terus dia bilang saya ikut gereja sama teman-teman saya, Bu Ida boleh nak? Ke gereja mana nak? Gak boleh sebut mereknya ya. Ya udah dia pergi ke gereja itu. Terus kemudian dia di dalam di ini namanya di apa itu, bukan Gramedia, Trimedia, ada gak sih Trimedia, ada ya? Ya ada aja lah ya. Kalau gak salah Trimedia ya, bukan Gramedia. Di Trimedia itu dia ketemu dengan Mormon. Mormon juga membawa dia untuk ikut Mormon. Jadi di pagi hari itu dia ikut ke gereja Kristen, ke sorenya dia ke Mormon. Belajar Alkitab hampir 6 bulan sama saya. Suatu kali tiba-tiba, Bu Ida, saya mau dibaptis. Wah senang banget saya. Puji Tuhan gitu ya. Tapi gak jadi senang lagi karena dibaptisnya di Mormon. Terus saya bilang, kamu bener nak? Tahu kalimat pertamanya. Saya lebih melihat manusia memanusiakan manusia. Justru pada saat saya berada di gereja Mormon, bukan di gereja Kristen. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kamu sebagai siswa, kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai pekerja, nggak cukup kamu rohani terlihat di dalam gedung gereja. Kamu dipanggil bukannya di dalam gedung gereja ini, tapi kamu dipanggil keluar untuk menyatakan Kristus yang hidup itu dengan perilakumu yang hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Kita lemah. Kita bisa gagal, bisa. Tapi gak berarti akhirnya kita terus menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari saudara sekalian kita lihat lagi. Oh Tuhan, aku punya kelemahan, aku bisa gagal. Tetapi aku percaya Tuhan, ada Engkau yang akan memberikan kemenangan bagiku. Bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit kan? Berapa kali kita berjuang. Tuhan, bangkitkan aku kembali, mampukan aku untuk menang dari kelemahanku, dosa-dosaku. Karena pada waktu engkau percaya kepada Kristus, engkau bisa melewati pergumulan dan tantangan dan engkau menyaksikan Kristus. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan dan kemenangan Kristus itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menang melawan beragam godaan, kelemahan, dosa di dalam diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, izinkan saya mengakhiri dengan
satu orang anak yang dia pacaran. Waktu dia pacaran saya kasih tahu hati-hati nanti kamu jatuh ke dalam dosa. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya dapat informasi namanya ya sudah pergi ke luar kota terus tinggal di kos gitu ya. Ketika di kos itu banyak orang-orang yang nyampaikan ke saya, Bu Ida ini loh anak Ibu Ida katanya ya. Itu seringkali karena pacaran di kos suka bersama gitu ya. Maksudnya masuk kamar kali berdua. Nah, walaupun dia bilang gak ada apa-apa kok Bu Ida, saya gak ngapa-ngapain kok. Oke, singkat cerita Bapak Ibu, dia menjauh dari saya. Lihat ya, ketika kita sudah mulai terbawa di dalam dosa, kita akan menjauhi yang namanya hal-hal yang berbaur dengan rohani. Karena kita gak akan nyaman. Waktu saya tanya, kamu baik-baik saja, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ayo, kalau memang mau ngomong ayo, gak mau ngomong. Sampai akhirnya saya dipanggil sama keluarganya atau sama orang tuanya. Bu Ida boleh kunjungi anak saya. Dia sudah pengen mati. Karena dia hamil. Pada waktu itu saya rasanya pengen sekali datang ke dia. Udah gue bilang kan, bebal sih. Gue udah kasih tahu kan, gak mau dengerin sih. Padahal gue sayang sama lu gitu. Rasanya tuh pengen ngungkapin kemarahan saya ke dia. Tapi dalam kondisi kayak gitu saya tiba-tiba diam sebelum pergi ke rumah, melangkah ke rumahnya. Saya cuma mikir begini, kalau di situ ada Yesus, apakah Yesus akan memaki dia? Apakah Yesus akan memarahi dia? Apakah Yesus akan menghujat dia? Apakah Yesus akan menghakimi? Apakah Yesus akan menolak dia? Atau Yesus akan memeluknya? Saya datang, dia langsung berkata, saya kotor Bu Ida, saya jorok, saya kotor. Saya tahu Ibu Ida mau saya lagi. Saya tahu Ibu Ida pasti Ibu Ida akan mengatakan, wow, dia ngungkapin. Dia tahu bahwa saya akan begitu marah dan akan mungkin begitu merendahkan dia. Dia panjang lebar ngomong, saya diam saja. Terus saya memeluk dari samping dia, saya pegang bahunya dan saya bilang, kalaupun Yesus ada di sini, saya percaya Yesus akan memelukmu. Dan itu yang akan saya lakukan untukmu. Saya juga tidak sempurna. Saya tidak lebih baik dari kamu. Tetapi Yesus mengasihi saya. Kalau saya yang tidak sempurna, yang tidak jauh lebih baik dari kamu diterima oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan pun menerima kamu. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan di saat kita terpuruk sekalipun, kita jatuh sekalipun, Dia Allah yang penuh kasih, yang tetap mau datang untuk merangkul kita, untuk membawa kita kembali kepada Dia. Kita akan melihat, menyaksikan suatu skit ya yang akan kita saksikan tentang bagaimana seorang anak Tuhan yang tadinya mungkin begitu dekat, kemudian mungkin mengalami yang namanya godaan di dunia ini membawa dia jauh dari Tuhan. Kiranya nanti penampilan yang akan kita saksikan ini boleh menjadi berkat bagi kita.